Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya Mahago Mahayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawa Satta Ya Saca Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawaka Sanggang Abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Silakan umat untuk duduk kembali. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubhagadamakarang Karomasi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang Saranagamana Padhang Bhanamase. Buddhang Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Buka halaman 31. Handamayang Buddhasa Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddha Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Sattha Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa,
Beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibana, pengetahu segenap alam, pembimbing satwa yang siap dibimbing nan tiada tara, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang beberkah. Handa mayang dhamanusati nayang karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Wedita Bowinyuhi Di Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handa mayang sangha nusatina yang karomase Supatipano Bhagavato sawaka sanggo Uju patikpanno Bhagavato sawaka sanggo Nyaya patikpanno Bhagavato sawaka sanggo Samici patikpanno Bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani atta purisa puggala Esa Bhagavato sawaka sanggo Ahunneyo pahunneyo dakhineyo Anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa ti Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak luhur. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang satwa, terdiri dari 8 jenis satwa suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa nan tiada tara bagi satwa dunia. Handa mayang saca kiriya gatayo bhanamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca wajena Sathime hotu sabbada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena Sathime hotu sabbada Nathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena Sathime hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera.
tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Handamayang manggala suttang bhanamase. Ewa me sutang Ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati jetawane anatabindikassa arame athakho anyatara dewata abhikanta yaratia abhikantawana kewalakapang jetawanang obhasetoa yena bhagawa tenupasang kami toa bhagawantang abhiwadetoa ekamantang adhasi ekamantang titakosa dewata bhagawantang gathaya ajabasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sothanang bruhi manggalamutamang asewana cabalanang panditan nanca sewana puja ca pujanianang etam manggalamutamang patirupa desawasoca pubbe cakata punyata atta samma panidhica etang manggalamutamang bahu sacanca sipanca winayo ca susikhito subha siddhaya ca etang manggalamutamang mata pitu upadhanang puttadhara sasanggaho anakula cakamanta tang manggalamutamang danan ca dhammacariya ca nyata kanan ca sanggao anawajani kamani etang manggalamutamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadhamesu etang manggalamutamang garawo caniwato ca santuthi cakatanyuta kalena dhammasawanang etang manggalamutamang
Kanti caso casata samanan cadasanang kalena dhamma sakaca etang manggalamu tamang tapo ca brahmacariyanca Arya saca nada sanang nibbana sacikiriyaca etang manggalamutamang Buddhassa lokadamehi citang yasanakam pati asokang wirajang kemang etang manggalamutamang eta disanikatowana sabathapanar cita sabatha sotingga canti Tante sang manggalamutamang. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa bersemayam di Jetawana, arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa 3 hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan berkah-berkah. Mohon uraikanlah berkah utama. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan menegakkan diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata perilaku, dan bertutur kata yang baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan rapi. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Menghargai, berendah hati, berpuas atas hal yang diri miliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktunya. Itulah berkah utama. Memiliki ketahanan, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktunya. Itulah berkah utama. Bersemangat mengikis kilesa, menjalankan hidup mulia, melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan menembus nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh tentram. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal macam itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Buka halaman 42. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang sukito homi Nidukha Awera homi Abhyapa
pajohomi anigohomi sukhi atanang pariharami sabbe satta sukhita hontu niddukkha hontu awera hontu abya paja hontu anigha hontu sukhi atanang pariharantu sabbe satta dukkha pamucantu sabbe satta malada sapatito wigacantu sabbe satta kamasaka kamadayada kamayoni kamabandhu kamapati sarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadaya bhawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua satwa berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua satwa terlepas dari derita. Semoga semua satwa tak terpisah dari kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua satwa adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, berasal dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang abhina pacawe kana padhang bhanamase Jara dhammom hi jarang anatito biadi dhammom hi biading anatito marana dhammom hi maranang anatito sabehime piyehi manapehi nana bhawo vinabhawo kamasakom hi kamadayado kamayoni kamabandhu kamapati sarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bhawisami ewang amehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Perubahan dan keberpisahan dari segala yang dicinta dan disayang wajar ada padaku.
Aku adalah pemilik perbuatanku, terwarisi oleh perbuatanku, berasal dari perbuatanku, berkerabat dengan perbuatanku, bergantung pada perbuatanku. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian ini hendaknya kerap kali kita renungkan. Baiklah, setelah membacakan parita-parita suci, tibalah saatnya kita bersama berlatih citta bawana atau meditasi. Mari Bapak Ibu ambil posisi duduk dengan nyaman. Ambil posisi kaki bersila atau bersimpu. Posisi tubuh tegak, kepala tidak menunduk. Kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Mata dipejamkan. Citta bawana dimulai.
Kita bawana, kita akhiri. Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia. Selanjutnya sharing dhamma akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Silakan Pak, waktunya. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama sharing Dhamma. Para Romo, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai sharing Dhamma pada siang hari ini, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu namo buddhaya. Ya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Kayaknya kok diam semuanya ini kayak cocok meditasinya kayaknya ini. Saya kira lama 10 menit apa 15 menit. Saya ke kamar mandi dulu itu. Ternyata bentar udah nyampe, udah selesai sini. Sebenarnya filenya sudah saya kirim ke Garland WA, gitu, file Word-nya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Para Romo, Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama sharing Dhamma ya Ibu Bapak ya. Materi yang akan saya bawakan sudah ada di situ, yaitu digital detox dan implementasinya dalam agama Buddha.
Nah, sebenarnya materi ini rencana akan saya bawakan pada kegiatan latihan Silacaro Silacarini ya, yang akan berlangsung nanti tanggal 18 sampai dengan 22 kalau nggak salah nanti. Pengumuman aja nanti ya, Adik. Nah, itu yang berlaku untuk anak-anak usia 12 sampai 25 tahun. Jadi mungkin sini ada anak-anak yang di bawah 25 tahun, ada di atas 12. Boleh tunjuk tangan coba. Mana? Ada berapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, itu bisa ikut ya. Ada 6 anak. Ikut daftar sama ini, C. Silvi atau Ibu Erna. Ya boleh mengisi liburan yang kuliah itu ya. Bagus. Karena kan jarang-jarang kita diadakan di sini. Ini baik sekali untuk apa namanya? Membina karakter kita, membina kebiasaan kita. 4 hari tinggal di wihara. Nah itu kan ya nggak apa-apa, tinggal di wihara, kita kan berlatih, kawannya banyak gitu. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kegiatan kayak babaja atau kegiatan latihan Silacaro Silacarini sebenarnya tidak hanya baiknya tidak hanya untuk anak-anak. Kita juga kayaknya perlu ya, Romo ya, ibu bapak ya. Setelah ini perlu ya. Nanti bisa usul kepada pengurus wihara atau pengurus kepada Bante. Ya karena setelah aktivitas saya merasakan sendiri, kita seharian full ya untuk bekerja dari pagi sore, juga ada kalanya kita ingin jeda untuk rehat. Cooling down lah istilahnya, menenangkan diri. Itu perlu. Nah, makanya mudah-mudahan materi ini atau digital detox dan implementasinya dalam agama Buddha ini saya harapkan bisa menambah wawasan. Saya pikir ibu bapak juga sudah mencoba ya, mungkin pernah mencoba untuk tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh medsos ataupun media digital. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang digital detox, tentunya ini penting dalam kehidupan era sekarang. Ya, kehidupan era sekarang yang tidak bisa lepas dari gadget, apakah itu handphone, apakah itu tab, atau mungkin internet dan lain sebagainya. Dari pagi mungkin 24 jam itu. Nah ini yang tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari. Nah sebagai umat Buddha, adakah ajaran Buddha, adakah dharma yang terkait, yang dapat kita pelajari, yang bermanfaat untuk membantu kita ketika kita ada praktek atau sedang treatment, sedang melakukan digital detox itu. Ini yang coba saya gali sebagai umat Buddha, ibu bapak. Nah mungkin juga ibu bapak juga sudah pernah pernah membaca literasi atau membaca buku-buku. Ya ini sebagai bisa sebagai bahan sharing. Nah nanti setelah materi ini saya harapkan juga ada sharing pengalaman ibu bapak. Jadi tidak hanya satu arah. Saya mungkin dari sisi pengetahuan yang saya sampaikan, ibu bapak bisa menambah wawasan kepada teman-teman tentang pengetahuan yang ibu bapak dapatkan atau ketahui. Nah, dampak yang ini saya uraikan dulu, dampak negatif dari ketagihan medsos. Ini yang pertama adalah gangguan konsentrasi, yang kedua kecemasan dan stres, yang ketiga menurunnya kualitas tidur, yang keempat menurunnya kualitas hubungan sosial, yang kelima meningkatkan ketagihan atau kemelekatan. Ini dampak negatif dari media digital yang tidak bisa kita batasi. Pernah mengalami bapak-bapak seperti itu? Pernah ya?
Nggak apa-apa sharing, pernah ya? Pernah atau enggak gitu. Mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Itu yang menjadi dampak negatif. Dan waktu saya nganter anak waktu itu kebetulan anak saya di Sapete, saya ketemu susternya, cerita sedikit tentang bagaimana pola pendidikan anak. Nah ternyata si suster ini juga mengakui bahwa anak-anak sekarang adalah sangat sulit untuk konsentrasi. Dia duduk aja itu udah nggak bisa diam tangannya, terus kemudian nggak tahu pikirannya kemana. Kadang ngomong sendiri dan lain sebagainya. Itu yang dihadapi suster ya sebagai guru pendidik ya, yang secara langsung. Saya hanya mendengarkan ceritanya. Nah dari garis besar itu sudah dapat kita simpulkan bahwa media sosial pengaruhnya ketagihan gadget itu luar biasa terhadap daya atau gangguan konsentrasi. Nah itu ada 5 dampak negatif ya. Gangguan konsentrasi, stres, kualitas tidur menurun, kualitas hubungan sosial menjadi orang sekarang istilahnya introvert ya, menyendiri. Iya, menyendiri, nggak mau diganggu. Yang lain pokoknya mau sendiri. Asik menyendiri di pojokan dan lain sebagainya gitu mau ya. Kurang lebih seperti itu. Terus meningkatkan ketagihan. Lanjut. Nah, di sini secara ini ya saya kira di layar. Coba kalau itu minta si Vanu, siapa nama sambil minta Kokomo. Ya. Nah, di sini digital detox diartikan upaya membatasi atau menghentikan gangguan teknologi digital untuk memulihkan keseimbangan mental, emosional, dan spiritual. Nah, salah satu tujuan dari pelatihan Silacaro-Silacarini yang akan dilaksanakan besok untuk anak-anak itu melatih keseimbangan mental, emosional, dan spiritual. Di situ kan jadwalnya nanti mungkin di-share ya ke orang tua jadwalnya itu. Ada dari pagi chanting mulai jam 5, terus kemudian meditasi duduk berdiri, nanti ada materi meditasi lagi, rehat makan siang, istirahat, meditasi, terus kemudian materi sedikit, terus meditasi lagi. Nah kayak gitu rutinitasnya, dan selama 4 hari mereka free handphone. Itu yang salah satu keuntungan yang dapat kita dapatkan orang tua ketika mengikutkan anaknya. Bukan promosi, tetapi memang ya promosi nggak apa-apa ya. Memang tujuannya untuk baik, positif, nggak masalah gitu. Nah, terus kemudian tujuan apa yang ingin saya sampaikan dengan materi ini? Yang saya ingin sampaikan yaitu adalah yang pertama, kita dapat memahami dampak negatif penggunaan digital secara berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat mengenali prinsip-prinsip Buddhis atau ajaran Buddha yang terkait dengan pengendalian diri. Ya. Terus yang ketiga, kita dapat mengetahui praktik digital detox yang selaras dengan ajaran Buddha. Terus yang keempat, mendorong umat Buddha mengembangkan perhatian penuh dalam penggunaan teknologi. Itu dari salah satu tujuan materi ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, terus apa manfaatnya ketika kita melakukan treatment atau melakukan kegiatan melakukan digital detox ya. Tentunya banyak manfaatnya. Apa yang kira-kira Ibu Bapak yang bisa disampaikan? Salah satu manfaatnya ketika kita bisa memanage penggunaan handphone kita. Ya. Salah satunya apa? Kita tidak kita bisa menjadi orang yang lebih bisa bersosialisasi. Itu ya. Terus kemudian kita menjadi orang yang produktif. Ya, lebih produktif. Misalkan mau tidur, sebelum tidur lihat
stres, terus kemudian Instagram, lihat apa, terus sampai ngantuk sendiri, kadang-kadang handphonenya nyala, matanya tidur, udah seperti itu. Atau masukin keranjang sebanyak-banyaknya gitu, check on-nya nggak tahu kapan. Nah itu kan kalau itu kebiasaan terus kan menjadi suatu hal yang buruk, mengganggu kualitas tidur kita. Nah yang pertama manfaat dari treatment ini adalah mengurangi stres dan kecemasan. 2, meningkatkan fokus dan produktivitas. Terus menjaga kualitas tidur, memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan kesadaran dan ketenangan dalam pikiran. Ini manfaatnya Ibu Bapak ya. Nah Ibu Bapak, dari dampak negatif dan positif penggunaan media internet atau media digital secara berlebihan, tadi ada dampak negatifnya, ada positifnya. Terus kemudian ketika kita melakukan treatment digital detox, manfaatnya seperti apa? Ya, sebenarnya media digital itu sekali lagi ketika kita menggunakan dengan baik itu akan sangat bermanfaat sekali, ya, luar biasa. Tetapi yang berlebihan itu yang membuat kita rusak. Itu apapun ya. Kalau berlebihan nggak enak ya. Ya mau ya, makan kalau kenyangan juga mau duduk susah ya gitu. Pegak gitu. Ya, kalau makan gitu kan kadang-kadang gitu. Apapun itu ternyata. Nah, terus yang kedua, landasan agama Buddha yang terkait dengan digital detox. Nah, di sini dikatakan bahwa tren digital detox itu bukan hanya di era sekarang ya. Mungkin fenomenanya beda, tetapi hal demikian objeknya lain sudah terjadi dalam kehidupan zaman Sang Buddha. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha menurut ajaran Buddha adalah pengendalian indria. Ya, pengendalian indria. Indria kita ada berapa Ibu Bapak? Ada 6. Dalam agama Buddha kita mengenal 6 indria. Panca indera ditambah dengan pikiran. 6. Itu. Nah, indria kita yang 6 ini dikategorikan melekat dengan fisik kita ya. Yang 6 indria ini. Terus kemudian selain fisik kita juga memiliki batin. Ya, memiliki batin. Jadi tubuh kita itu berpasangan, fisik dan jasmani dan batin. Gitu. Jadi kalau batin itu memiliki fisik itu memiliki unsur 6 indria, kalau batin itu memiliki 4 unsur. Ya. Di sini 4 unsur yang ada dalam batin itu adalah pencerap, ya. Terus kemudian di sini pencerap atau pengenal yang ada di dalam diri batin kita. Terus kemudian pembentuk, terus kemudian perasaan, terus kemudian kesadaran. Kalau dalam bahasa Palinya itu ada sanya, sankara, wedana, dan winyana. Jadi sanya itu pencerap, sankara itu pembentuk, wedana itu perasaan, dan winyana itu kesadaran. Nah Ibu Bapak, bagaimana keterkaitan dengan pengendalian indria ini? Kita contohkan, ketika suatu saat kita, contohkan indera mata aja yang mudah ya. Indera mata kita indera mata kita yang merupakan bagian fisik melihat sesuatu yang indah. Terjadi kontak. Misalkan gambar lah atau foto orang ganteng atau orang cantik yang mudah kita buat contoh. Nah, ketika kita melihat foto atau benda, yaitu terjadi kontak, maka di dalam batin kita akan mencerap.
terjadi kontak, tek, mencerak. Apa ini? Langsung kelihatan, oh ini gambar, oh ini benda, oh ini meja. Nah, setelah dicerap, terus kemudian akan membentuk suatu konsep berpikir. Oh ini bagus, ini jelek, oh ini cantik, ini ganteng. Itu proses sankara atau membentuk dalam otak kita itu membentuk suatu konsep. Cantik, bagus, ganteng, dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu muncul perasaan suka, tidak suka, dan netral. Ketika melihat sesuatu yang bagus, muncul perasaan suka. Ketika melihat sesuatu yang jelek atau tidak cocok dengan kondisi batin kita, muncul perasaan yang jelek, tidak cocok, marah, perasaan tidak suka. Tetapi yang biasa aja. Netral. Nah, demikian juga, terus kemudian kita lanjutkan ya. Setelah muncul perasaan itu, ya, suka, tidak suka, netral. Kemudian muncullah kesadaran. Kalau aku terlalu suka, dampaknya begini. Itu kalau kesadaran kita baik ya. Kalau aku terlalu misalkan melihat barang yang jelek, terus kemudian kita enggak suka dengan batin kita menolak, kita benci. Ini akan menjadi beban batin. Tetapi kalau kesadaran kita baik, buat apa benci? Itu kan cuma benda. Belum tentu yang aku benci juga mikirin aku. Nah, kesadaran ini akan memproses kalau kesadaran kita bagus. Belum tentu yang dulu ngomongin aku itu masih ingat. Kenapa aku masih mengingat-ingat? Misalkan kesadaran kita bagus, ya biarin aja kan gitu. Mengapain kita ikut stres itu? Nah itu pengendalian indria. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan digital, media digital, ketika kita melihat sesuatu apapun di dunia maya, sebaiknya prinsip itu kita pakai, pengendalian indera. Prinsip yang saya jelaskan dalam ajaran Buddha tadi. Gitu ya. Maksudnya kalau lihat sesuatu, bagus ini kayaknya, tas ini bagus misalkan gitu ya. Kalau bapak-bapak, mobil ini keren misalkan ya, ini jam tangan ini keren misalkan itu. Artinya prinsip Buddhis dalam pengendalian indera itu kita praktekkan ketika kita bermedsos. Itu maksudnya. Nah, jadi ibu bapak ya, di sini penggunaan gawai memicu arus rintangan visual, suara, dan pikiran. Digital detox menjaga indria dari rangsangan berlebihan. Nah itu. Jadi pengaruhnya gawai atau apapun itu mempengaruhi rangsangan visual, objek-objek gambar, suara, ataupun pikiran. Nah, digital detox ini menjaga indria kita dari rangsangan yang berlebihan. Bukan kita anti, tidak, tetapi menjaga dari berlebihan dengan prinsip pengendalian indera yang dijelaskan oleh Sang Buddha tadi melalui yang dijelaskan dalam ajaran Sang Buddha. Nah, yang kedua, sati. Ada ya? Nah, yang kedua adalah sati. Nah, sati ini adalah kesadaran penuh. Ini sumber yang bisa kita pakai untuk dalam ajaran Buddha adalah Satipatthana Sutta. Nah, ini ada 4 yang harus kita perhatikan di sini, yaitu kesadaran penuh pada tubuh. Yang kedua, kesadaran penuh pada bentuk-bentuk pikiran. Yang ketiga, perhatian penuh pada pikiran. Yang ketiga, perhatian penuh pada perasaan. Yang keempat, perhatian penuh pada kesadaran. Maksudnya perhatian penuh pada tubuh ini kalau kita mengacu pada Mahasatipatthana Sutta itu, kita mengetahui dengan jelas ketika bergerak maju atau mundur,
napas keluar atau napas masuk, ini maksudnya kita ketika bermeditasi, kita dianjurkan ketika bermeditasi fokus pada hal-hal tubuh kita. Ini kalau lebih jelasnya dibaca di sutanya ya Bu Pak ya. Saya hanya ngutip beberapa kata saja. Terus yang kedua, perhatian penuh pada bentuk-bentuk pikiran. Mengetahui 5 rintangan batin. Nafsu keinginan, terus kemudian niat jahat, kemalasan, kecemasan atau kegelisahan, dan keraguan-raguan. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, di dalam diri kita itu ada yang namanya adalah 5 rintangan batin. Percaya enggak percaya, diakui enggak diakui, pasti bapak ibu semua pernah merasakan. Yang pertama, apakah ibu bapak masih memiliki nafsu keinginan? Ingin punya uang banyak? Ingin punya mobil banyak? Masih ya? Tentu mau ya, gitu ya. Tentu. Apakah ibu bapak masih memiliki niat jahat? Masih. Masih, ya. Walaupun kesadaran kita kuat. Misalkan deket ini, misalkan gitu mau ya lihat orang itu, tapi tersadar. Nah, itu berarti kuat kita, kesadaran kita lebih bagus gitu loh. Sadar, ngapain dia nyelonong aja kan gitu. Marah gitu ya, kadang tadi misalkan di jalan ya sering kadang-kadang gitu. Kurang ajar itu, kadang-kadang begitu. Tetapi tersadar, oh iya ngapain saya terlalu terpengaruh gitu kan. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga, kemalasan, kelesuan. Masih ada enggak ibu bapak? Masih. Saya juga masih. Kita semua. Ya, kita semua. Ya. Terus kegelisahan dan kecemasan? Masih. Keraguan-raguan? Masih ya. Keraguan-raguan kadang-kadang, waduh, saya ke wihara terus kok. Ya, ragu-ragu gini, males kadang kan. Apa sih musimnya ke wihara, ngapain sih kok ke wihara terus? Kadang-kadang muncul keraguan-raguan, tetap masih. Nah, itulah hal yang ada dalam diri kita. Nah, itu maksudnya di dalam Satipatthana Sutta itu harus kita ketahui, kita sadari. Kalau kita belum bisa menghilangkan, minimal kita ketahui, kita sadari. Kita marah, kita sadar, kita jengkel, kita sadar, kita malas, kita sadar. Nah, ya, maksudnya kalau malas terus sadar, jangan diterusin gitu, malas. Oh iya ya, kok aku malas sih, gini kan, sadar, muncul kesadaran. Itu yang terpenting. Nah, kedua, perhatian penuh pada perasaan. Nah, maksudnya ini ibu bapak ya, perasaan saya katakan tadi ada 3 jenis, ada suka, tidak suka, dan netral. Maksudnya apa perhatian penuh pada perasaan ini? Artinya kita mengetahui ketika kita sedang berperasaan. Ketika kita sedang suka, kita ketahui itu suka, jangan sampai kebablasan. Ketika kita sedang jatuh cinta, kita ketahui kita jatuh cinta. Jangan sampai buta gitu kan. Jangan sampai buta gitu maksudnya, kita ketahui, jangan sampai buta. Ya, lihat makanya itu kan. Makanya itu kata pepatah umum kan cinta buta. Sebagai umat Buddhis kita jangan sampai cinta buta. Ya, kita dibudak oleh perasaan gitu loh. Maksudnya ajaran Sang Buddha seperti itu. Nah, kemudian jadi pakai logika katanya sekarang gitu. Cinta itu pakai logika gitu. Terus kemudian perasaan ada 3 jenis ya, kurang lebih seperti itu, ada suka, tidak suka, dan netral. Yang keempat, perhatian penuh pada kesadaran, mengetahui dengan jelas 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha. Mengetahui dengan jelas kebencian, mengetahui dengan jelas keserakahan, mengetahui dengan jelas kebodohan. Kalau kita mempunyai sifat benci, minimal kita tahu, oh saya sedang membenci.
Jadi itu ada kontrol. Gitu ya. Ketika kita bodoh juga, juga harus tahu, sadari. Aku lagi geblek nih, salah nih ngitungnya atau salah nih mikirnya. Ngapain orang itu aku marahin padahal dia benar kan gitu. Nah minimal kita tahu di situ. Gitu. Nah artinya Ibu Bapak, kesadaran pada aktivitas apapun ya, termasuk penggunaan handphone. Jadi kalau kita terkaitkan dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam ini, Mahasatipatthana Sutta, 4 hal perhatian penuh itu juga kita praktekkan ketika kita menggunakan handphone. Ya. Yang ketiga adalah ucapan benar. Nah, ucapan benar ini terdapat dalam Jalan Mulia berunsur 8, sama waca. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita bisa mempraktekkan ucapan benar ini, ya, maka kita tidak akan mudah latah, ya. Menanggapi sesuatu kadang-kadang orang itu tanpa berpikir panjang langsung ceplok gitu kan, kayak itu. Itu kadang nggak tahu yang diomong sakit apa enggak, yang diomong membuat orang lain jengkel apa enggak kan gitu. Nah itu yang harus kita latih seperti itu. Seperti itu. Ini maksudnya begini. Nah itu kalau penggunaan dalam media sosial seperti apa? Kadang tanpa kita baca berita secara utuh, kita langsung komentar. Geblok orang itu, padahal kita hanya baca judulnya, belum isinya. Gitu. Maksudnya menjaga ucapan ini bisa mengurangi komentar-komentar yang negatif, ujaran kebencian, dan ya mengurangi konflik dengan sesama teman. Kan gitu kadang-kadang. Makanya saya kalau diskusi via handphone atau cat-catan gitu kurang begitu suka. Ngetiknya repot, kadang-kadang belum tentu apa yang dia maksud itu, apa yang dia ketik itu seperti apa yang dia maksud. Seperti itu. Mending ketemu diskusi. Itu yang saya kurang senang kalau diskusi itu via cat-catan itu. Nah, kemudian ketika kita juga mempraktekkan ajaran Buddha, yaitu tentang sama waca, ucapan benar, kita akan bisa menghindari komentar yang impulsif di media sosial. Impulsif itu maksudnya apa? Spontan ya. Spontan tanpa memikirkan sebab akibat. Gitu. Kurang-kurang seperti itu ya. Nah, biasanya ini kalau kita nggak hati-hati ini biasanya sering terjadi di grup WhatsApp atau grup yang lain ya. Kalau kita nggak bisa benar-benar memahami ya, melatih ini biasanya sering terjadi konflik di situ. Kadang-kadang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, impulsif ini keterangannya adalah perilaku yang ditandai dengan tindakan yang dilakukan secara spontan dan mendadak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya atau akibatnya. Artinya orang spontan tanpa memikirkan akibatnya, seperti itu. Nah, terus kemudian adalah ajaran keempat yang ada dalam agama Buddha yang bisa kita implementasikan untuk treatment digital detox ini adalah pengendalian diri dan pengurangan kemelekatan. Di sini di dalam syair Dhammapada, apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang kecil dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka orang bijaksana seharusnya melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil tersebut guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Artinya apa Ibu Bapak? Ketika kita bisa memanage penggunaan media kita dengan baik, terus kemudian membuat hidup kita lebih tenang, lebih damai, hendaknya kita tidak terpengaruh dengan gadget atau dengan media digital. Itu. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu tinggi nilainya dibanding dengan hal yang lain. Nah, terus kemudian melepaskan sementara penggunaan HP sama dengan melatih pelepasan kemelekatan. Bisa Ibu Bapak ya?
jangan dikantongin terus. Nah, ini saya sulit rasakan ketika sama anak. Ini saya rasakan. Kalau saya mungkin sewaktu-waktu masih bisa lepas. Ketika jam 11 malam itu HP saya kan mati sendiri, kadang-kadang begitu. Nanti jam 5 itu baru hidup sendiri, kadang begitu. Karena saya menghindari kerangkeng-kerangkeng itu. Tapi kadang-kadang juga dikritik, nanti kalau ada hal-hal yang penting, ini kadang-kadang seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu seperti itu. Saya mencoba untuk tenang seperti itu. Nah terjadi di anak ini agak sulit memang. Dengan cara ya mungkin latihan-latihan ini ya, yang kayak Pabaja Silacaro, Silacari ini, terus kemudian pengetahuan orang tua yang bisa menyampaikan ke anak, ini akan membantu bagaimana anak bisa menggunakan HP itu sebagaimana fungsinya. Nah, terus kemudian yang terakhir, ajaran Buddha yang bisa kita gunakan untuk treatment digital detox ini adalah jalan tengah. Ya, jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8. Artinya apa? Tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu lawannya ekstrim apa? Longgar, ya. Tidak tidak menjauhi sama sekali, juga tidak secara berlebihan menggunakan. Kita bijak dalam menggunakan. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya adalah dampak negatif dari penggunaan digital ya dalam perspektif agama Buddha. Yang pertama adalah menimbulkan loba kemelekatan. Ya, lobanya semakin bertambah, scrolling tanpa sadar, ya terus gitu ya, pokoknya lupa diri lah kadang itu. Terus mengejar like, kecanduan game, ya memupuk ketagihan. Nah, itu sulit kalau udah seperti itu. Mungkin pernah menemui orang seperti ini, Ibu Bapak, dalam kehidupan Ibu Bapak. Kalau saya sih belum pernah, mungkin baru berita di TV, baca-baca gitu ya. Atau pernah mengalami. Kalau di TV memang pernah berita-berita seperti itu, kecanduan game dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai meninggal ya. Saya lihat itu ada beberapa media itu karena dia main game over, maksudnya itu waktunya enggak terbatas sampai dia mungkin kecapean terus meninggal. Yaitu yang pertama menimbulkan dampak negatif secara Buddhis, yaitu menimbulkan kemelekatan, meningkatkan kekotoran batin ya. Misalkan kalau kita nggak bisa menggunakan, ya iri orang lain posting, ya sifat iri adalah sifat kebencian. Terus kemudian bangga atau pamer, misalkan itu kesombongan, muncul kesombongan. Yang ketiga terjebak ilusi dunia maya, atau kebodohan kita semakin tinggi ketika kita tidak bisa memahami, oh itu hanya di dunia maya dan kita anggap sebagai sesuatu yang nyata. Itu kebodohan akan tebal seperti itu. Kadang-kadang beli barang kelihatannya bagus gitu, nggak tahu aslinya jelek, itu kan kita kecewa kan seperti itu. Nah itu ya itu harus disadari bahwa di dunia kita tidak boleh terjebak dengan ilusi dunia maya. Terus kemudian adalah menghambat konsentrasi kita, menghambat proses fokus kita, menghambat proses konsentrasi kita kalau anak-anak melemahkan konsentrasi belajar itu ya. Terus mengganggu hubungan sosial, bertentangan dengan prinsip dana, payawaja, ucapan baik, atacarya, bermanfaat, dan samanatata atau harmoni. Artinya itu ketika kita terpengaruh oleh gadget berlebihan dan menjadi orang introvert, ya kita susah bersosial dengan orang lain, saling membantu dengan orang lain, terus kemudian kita saling sharing dengan orang lain. Untuk memahami orang lain itu sulit. Itu kalau kita sudah kecanduan. Nah, selanjutnya adalah
Ini Ibu Bapak ya, beberapa cara yang saya kumpulkan menurut saya implementasi digital detox dalam kehidupan umat Buddha. Itu beberapa cara yang saya coba rangkai ya. Yang pertama adalah coba kita praktek harian ya, yaitu atur jadwal penggunaan gawai ya. Misalkan pagi 30 menit untuk baca parita, meditasi, bukan media sosial, misalkan itu. Setelah bangun tidur minimal kita usahakan ya latih duduk bangun tenang dulu. Sambil baring atau sambil duduk di tempat tidur ya coba kita fokus konsentrasi dulu atau meditasi 15 menit atau 30 menit ya, bukan langsung kita bermedsos. Yang kedua, matikan HP selama waktu-waktu tertentu, misal jam makan atau sebelum tidur. Itu treatment yang coba saya rangkai. Yang kedua adalah metode hening atau silent. Saat melakukan aktivitas batin, misalkan meditasi, membaca buku dhamma atau beribadah, usahakan kita mode silent. Kita lepaskan dulu gadget kita. Itu beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Karena kita berpikirnya gini, kita saya ke wihara atau saya beribadah itu paling hanya butuh waktu 30 menit atau 1 jam. Paling lama 2 jam. Bisa enggak kita lepas dulu? Kita taruh dulu, kita fokus dulu pada kegiatan yang saat ini kita lakukan. Apakah misalkan hal-hal penting yang ada di dalam gadget kita itu akan terganggu ketika kita terlambat membalas atau membuka atau melike atau melihat selama setengah jam, sejam, 2 jam. Jadi pola pikir kesadaran itu yang harus kita bangun. Itu. Karena itu diri sendiri yang bisa kita lakukan. Apakah dengan menunda membuka informasi, membuka WA, membalasnya selama setengah jam, sejam, 2 jam itu bisa mengganggu kita. Nah itu coba kita renungkan di dalam diri kita. Artinya selama 24 jam itu, mbok yaud 30 menit atau paling lama 1 jam 2 jam, kita bisa benar-benar free dari itu ketika kita melaksanakan meditasi, membaca buku dhamma atau sedang beribadah. Itu. Jangan dicampur-campur, kan gitu. Ini akan terbawa ketika kita sedang meditasi. Ketika kita meditasi duduk diam, misalkan kita baca berita ibadah atau ngobrol dengan orang, kita sambil main. Itu seperti kita meditasi ketika duduk diam, matanya diam, tetapi sulit untuk fokus pada objek. Pikiran akan melayang, pikiran kesini itu. Nah kebiasaan itu akan terbawa dalam meditasi pun seperti itu. Nah, terus mengurangi yang pertama adalah atur jadwal penggunaan, terus mode silent, untuk break dulu sebentar selama beberapa jam saat kita beraktivitas meditasi, ibadah atau membaca buku dhamma. Yang ketiga mengurangi konsumsi konten negatif. Selaras dengan sama sankapa, niat benar, coba dikurangi dari hal-hal yang konten-konten yang sifatnya kekerasan, kebencian, terus keduniawian yang berlebihan. Ini berarti bukan tidak boleh, dikurangi. Ya, keduniaan yang berlebihan, kebencian, kekerasan. Nah, itu makanya beberapa hal yang saya terapkan kepada anak saya adalah terutama yang game yang sifatnya kekerasan dan lain-lain, itu saya coba cek. Itu. Nah, itu salah satu yang harus kita awasi terhadap anak-anak kita yang mungkin yang masih anak-anak atau remaja. Nah, itu.
Terus yang kedua adalah itu praktek harian, ini praktek mingguan. Puasa digital 1 sampai 3 jam pada hari tertentu. Puasa digital ini maksudnya meditasi duduk, meditasi jalan, baca dhamma, refleksi diri atau yonisu manasikara atau refleksi diri. Nah ini seperti yang tadi ya, seperti yang tadi, mode silent. Ini puasa digital ya selama beberapa jam. Yang kedua ikut kegiatan keagamaan tanpa gawai. Nah ini cocok tadi ya buat anak-anak ya, ikut ya tanpa gawai. Tenang aja, nanti nggak bakal ini kok, nggak bakal ketinggalan informasi ya nggak bakal ketinggalan informasi. Di wihara, kemudian ikut kegiatan keagamaan tanpa gawai. Di wihara simpan gawai, fokus pada dhamma sawana atau mendengarkan dhamma. Karena apa? Tujuan kita kesini adalah untuk belajar dhamma, bukan bermedsos. Jadi kita tahu mengaturnya gitu. Terus praktik bulanan. Oh ya, maksudnya yang kedua ini juga sesuai dengan apa yang dibacakan dalam berkah utama. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Ketika kita fokus pada saat kegiatan ibadah atau wihara, itu adalah salah satu berkah. Tetapi kalau kita campur-campur, misalkan kita terpengaruh dengan medsos dan lain sebagainya, itu akan mengurangi berkah. Karena kita tidak fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Atau dhammasakaca, ya tadi ya, berbincang-bincang dhamma pada waktu sesuai juga berkah utama. Nah itu terkait dengan parita yang kita bacakan. Jadi kalau kita ngomong juga kita praktekkan minimal kayak itu kan. Maksud Sang Buddha juga seperti itu. Terus praktek bulanan adalah 1, uposata digital detox. Pada hari uposata, misalkan tanggal 1 dan tanggal 15, cecapgo, ya, kurangi HP, internet atau media sosial. Fokus pada 8 sila. Ya. Tambahkan perenungan tentang anicca, dukkha, anatta. Wah ini tinggi nih, anicca, dukkha, anatta. Oh hidup ini enggak kekal. Ya bolehlah sekali-kali ya, biar menyadari, oh ini hidup ini enggak kekal, selalu berubah. Enggak apa-apa kita refleksi seperti itu. Gitu. Ya, biar kita enggak merasa muda terus gitu ya. Ya boleh sih ya, kita tetap semangat untuk hidup sehat iya. Tetapi kalau terlalu pengen muda terus kayak sulit ya. Oh ya, sulit ya. Iya. 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 Ya. Tetapi menjaga kondisi tubuh perlu. Tetapi kalau kita yang ingin muda terus nggak bisa menerima perubahan ya, itu menjadi penderitaan kan seperti itu. Terus praktik dalam keluarga, buat aturan menggunakan gawai dalam keluarga. Ya misalkan jam sekian anak-anak break, jam sekian mulainya, silahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Terus ajarkan anak mindful using atau sadar sebelum membuka gawai. Terus lakukan aktivitas tanpa gawai, makan bersama saat olahraga, saat ibadah, itu aktivitas tanpa gawai gitu ya. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, contoh latihan digital detox berbasis Buddhis bisa sati atau tek cek, latihan 1 menit ya. Sebelum membuka HP tanyakan dalam diri kita apakah ini bermanfaat ya, dicek dulu ya, cek teknologi atau apa, direnungkan dulu apakah ini bermanfaat, apakah ini penting, terus kemudian bagaimana perasaan saya. Nah mungkin itu. Terus kemudian meditasi pernapasan selama 5 menit untuk meredakan dorongan cek handphone. Terus kemudian meditasi loving kindness atau metta bhavana. Terus ini mengurangi dampak negatif media sosial seperti iri hati atau konflik online.
terus mengucapkan parita singkat, misalkan Jaya Manggala Gata atau Metasuta sebelum tidur. Gantikan kebiasaan scroll. Wah ini kayaknya ya berat sih memang, kalau untuk itu berat. Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan, minimal pelan-pelan gitu. Kalau enggak baca parita ya meditasi 5 menit gitulah. Mungkin kalau sehari sampai seminggu dampaknya belum, tetapi kalau itu dibiasakan dampaknya enak. Bisa tenang ketika kita tidur enak gitu loh, tenang. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Digital detox bukan berarti menolak teknologi, tetapi mengembalikan keseimbangan batin dalam dunia digital. Agama Buddha menekankan ya, inti dari penyampaian sharing dhamma ini adalah ajaran agama Buddha menekankan adalah pengendalian indria. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita melihat sesuatu, mencerap sesuatu, terus kemudian memikirkan sesuatu, terus merasakan sesuatu, itu harus endingnya itu harus dilandasi dengan kesadaran yang baik. Itu apapun. Kalau mata yang melihat bentuk-bentuk, kalau telinga yang mendengarkan suara, kalau mulut ya merasakan, ya kalau makan enak gitu, pokoknya makan terus kemudian kekenyangan gitu, aduh ini kan akibatnya kan begitu. Jadi kalau melihat makan enak itu juga disadari bahwa ya aku makan itu ya hanya untuk kesehatan tubuh, bukan untuk menggemukkan, bukan untuk dan lain sebagainya. Makan untuk kesehatan, bukan untuk nambah penyakit. Misalkan begitu. Ya misal kayak saya sendiri usia 46 tahun. Itu kalau makan yang sembarangan juga sudah merasakan. Itu yang saya rasakan. Artinya kan di situ. Jadi mulai dari dari makanan seperti itu. Dari mulut ya tadi, dari pencerap. Kalau kulit merasakan, misalkan, pakaian mahal ini enak dipakai ya, ya sadari saja gitu loh. Kalau pakaian yang enggak mahal ya kayaknya panas gitu ya. Ya sadari saja, ini saya berpakaian itu ya hanya untuk menutup ini. Yang penting rapi dan tidak terlihat ya jelek-jelek banget, enggak lah gitulah. Gitu. Makanya kalau kita bicara 6 indera itu ya kaitannya ya dengan kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Bukan berarti saya nyindir, saya hanya menyampaikan apa yang disabdakan oleh Buddha seperti itu, kenyataannya seperti itu. Ya pakaian ya sekedar pakaian. Artinya kalau kita memakai pakaian mahal, bukannya nggak boleh, sadari. Jangan terus kemudian biasa pakaian mahal, ketika kita drop, nggak bisa beli, kita stres. Ya maksudnya seperti itu, bukan berarti nggak boleh. Ya Sang Buddha kan ngajarkan begitu, gitu. Ya boleh, bukannya nggak berarti. Ya kayak kita punya duit ya, misalkan punya duit, saya punya duit kalau mau beli ya oke, nggak masalah, punya duit kok. Artinya kalau sekarang itu apa ya bahasanya ya, self reward ya. Kalau kita kerja terus kemudian menyenangkan diri sendiri, apa itu? Self reward ya, itu ya, menyenangkan diri ya silahkan. Tapi maksud saya, ketika suatu saat kita enggak tercapai pada titik itu, kita jangan sampai stres. Itu kan itu. Nah, prinsip Buddhis kan seperti itu maksudnya. Iya, ambil aja maksudnya. Itu. Maksudnya kita bisa tetap seimbang dan pengendalian diri. Terus kesadaran penuh, terus kemudian sati tadi, terus pengurangan kemelekatan, hidup seimbang. Jadi intinya yang pertama adalah materi yang disampaikan dengan digital detox adalah memiliki pengendalian indera, memiliki kesadaran yang baik, mengurangi kemelekatan, dan kita mampu hidup seimbang. Itu prinsip yang harus kita bangun, ada 4 itu. Ketika kita bermedia sosial atau kita menggunakan media di digital. Nah, semua prinsip ini sangat relevan dengan upaya mengelola penggunaan teknologi secara bijaksana. Dengan menerapkan digital detox, umat Buddha dapat lebih tenang, lebih mindful, lebih harmonis dalam keluarga dan masyarakat, lebih fokus menjalankan latihan spiritual.
Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohonkan sih ada sharingnya, mungkin ada pengalaman Ibu Bapak, silahkan. Karena saya yakin Ibu Bapak semua sini adalah bermedia sosial, bermedia di digital. Silakan. Ya boleh, silakan. Kalau nggak bisa jawab bareng-bareng ya Ibu Bapak ya. Ya, karena saya sekali lagi di sini bukan berarti saya paling bisa, enggak, saya juga sama dengan Ibu Bapak, belajar. Karena kata Sang Buddha, sebelum kita mencapai tingkatan kesucian Sotapanna, Anagami, Sakadagami, dan Arahat, itu semuanya masih belajar. Kadang baik, kadang buruk, baik lagi, buruk lagi, kadang semangat, kadang males, kadang jengkel, kadang marah, kadang lagi seneng berbuat baik ya seneng, lagi nggak mood ya nggak mood, kan begitu. Itulah ya orang seperti kita itu seperti itu. Ya. Jadi masih semua sama-sama belajar. Ayo silahkan sharing pengalaman atau tanya jawab, silahkan. Romo Thomas mungkinnya lebih tahu kayaknya. Ya itu tadi, untuk anak-anak ngurangi gadget ya apa ya. Yang pertama adalah contoh dari orang tua, minimal dalam keluarga kan seperti itu. Dicontohkan itu, karena anak saya sekarang pinter banget anak-anak sekarang. Bisa jawabin gitu loh, maksudnya bisa jawabin. Karena saya merasakan sendiri punya anak seperti itu. Itulah yang sederhana, contoh itu aja lah Cila. Berikan contoh yang baik, terus kemudian ya kasih pengarahan seperti itu. Oh gitu. Oh iya. Iya bagus. Anaknya gimana, protes? Iya, tapi bisa nerima kan? Iya. Oh ya nggak apa-apa, itu ya wajar, dia juga masih apa ya masih seperti kita kok. Minta tajar, tetapi ketika kita atur seperti itu, dia nggak protes, masih bisa mengerti, memahami, artinya ya, belum ketagihan lah, masih bisa kita kendalikan. Tetapi kalau sudah di luar itu, ya itu bisa dikatakan ketagihan. Itu aja sih mungkin ya, sih ya. Bisa searching lah, banyak teknologinya kok ya sekarang. Tinggal gimana, yang penting itu prakteknya. Tapi yang menurut saya yang paling utama adalah contoh dari orang tua kita, dari kita sendiri sebagai orang tua. Seperti apa metodenya ya silahkan pahami karakter anak ibu bapak masing-masing. Karena tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ibu bapak yang lebih paham tentang karakter mereka. Atau usul nanti ikut diadakan kegiatan Babaja Silacaro ya, untuk orang-orang tua ya silakan, nggak apa-apa, nanti saya ikut juga, mau tenang aja. Ya yang umum ya itu usulan, itu penting karena yang butuh itu bukan hanya anak-anak, orang tua juga butuh kadang-kadang gitu ya. Nggak ada. Tenang aja, di luar masih hujan ini ya. Di luar masih hujan ini kok. Deres kayaknya. Ya sudah, kalau enggak ada, minimal apa yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan, terus kemudian kita lebih bisa lebih bisa bijak dalam menggunakan media digital. Artinya media digital apapun itu bentuknya, itu menjadi sarana untuk membuat kehidupan kita lebih baik, mendukung, kalau kita usaha mendukung usaha kita, bukan menjadikan bumerang, menjadikan kecanduan dan merusak kehidupan kita. Intinya seperti itu. Nah, patokan kita sebagai umat Buddha ya apa yang seperti saya uraikan tadi, misalkan pengendalian indera dan seterusnya seperti itu, memahami dengan baik ketika setiap
kontak indera kita dengan apapun itu kita pahami dengan baik, kita sadari dengan baik. Kalau dalam Buddhis seperti itu. Itu aja Ibu Bapak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita sama-sama, saya juga masih sama-sama belajar, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata, Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, Namo Buddhaya. Anumodana untuk Pak Supri, sharing dhamma yang telah disampaikan untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk menambah satu kebajikan lagi, kita untuk berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Selanjutnya kita baca bersama-sama Patidana. Buka halaman 122. Handamayang Patidana karo makse Punya sidani katasa ya nanyani kata nime tesan cabagino hantu satanata pamanaka ye piya gunawantaca maihang mata pita dayo dithame capya dithawa anye majata werino sata tithanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidhaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukhajiwino khema padan capa pontu tesa sijatang subha. Mari kita baca artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga,
yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis asal kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua satwa senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Izin pengumuman hari ini. 1. Wihara Swanadipa akan mengadakan pelatihan silacaro dan silacari ini untuk peserta berusia 12 sampai 25 tahun yang akan dibimbing oleh Bante Sadawiro Mahatera dan Bante Piaratano Tera dan Atasilani Upalawati mulai tanggal 18 Desember hingga 23 Desember 2025. Info dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Sylvia dan Ibu Ernawati. 2. Pada tanggal 13 Desember 2025 akan diadakan kegiatan Dhamma Kelas bersama Bante Candakaro Mahatera pada pukul 19.00 dengan judul tema pengertian benar sesuai Dhamma. 3. SMB Wihara Swanadipa kembali mengadakan kegiatan Family Blessing atau basuh kaki pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 jam 12.30 sampai 14.30. Turut hadir Bante Candakaro Mahatera. Untuk info pendaftaran dapat menghubungi Ibu Sylvia dan Ibu Ernawati. 4. Dana paramita pada tanggal 30 November 2025 terkumpul sebesar 825.000. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Demikian puja baktis hari ini. Kita tutup dengan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya.